Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa kallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Allahumma sallimna ila Ramadhan wa sallim lana Ramadhan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebuah kalimat yang sangat indah yang terus kita jaga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua bimbingannya yang terus kita jaga, terus kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas dinul Islam. Karena di antara orang-orang yang paling berbahagia atau orang yang paling kaya, kata Rasulullah, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Barang siapa orang yang berada di waktu pagi. Makanya di sini kemudian menggunakan kalimat asbaha. Berada di waktu pagi. Kenapa di waktu pagi? Karena waktu pagi di saat Allah mengembalikan ruh kita setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menggenggam, Allah menahan roh-roh orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah pula menggenggam roh-roh orang-orang yang sebelum mati fi manam, di dalam waktu tidurnya. Makanya di hadapan Allah antara orang yang mati dengan orang yang tidur sama-sama rohnya diangkat. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan inna arwahal amwat wal ahya taltaqi fil manam fayata'arafu ma Allah. Sesungguhnya ruhnya orang-orang mati dan ruhnya orang-orang yang hidup bisa ketemu di alam mimpi. Kenapa di alam mimpi? Karena ruhnya sama-sama diangkat oleh Allah. Maka sebagai tanda kita berbahagia kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Di antara nikmat Allah, kata Nabi, siapa orang yang berada di waktu pagi, mu'afan fi jasadi, sehat fisik. Alhamdulillah sehat semua ya. Walaupun ya lino-lino dikit, penting bisa ke masjid itu sudah sehat. Yang kedua apa? Aminan fi syurbi, aman rumah tangganya, aman keluarganya, aman harta bendanya. Insyaallah gak ada maling kan? Aman. Sudah nikmat yang kedua. Tinggal yang terakhir. Apa kata Nabi? Indahu qutu yaumi, punya makanan cukup untuk satu hari ini. Aman? Oh, selesai. Apa kata Rasulullah? Baganna ma'izat lahud dunya. Sehat, aman, ada makanan untuk sehari, itulah orang yang terkaya. Diibaratkan kata Nabi, baganna ma'izat lahud dunya, seolah-olah dunia berada di dalam genggamannya. Berarti orang kaya tiga ya.
ada makanan untuk hari ini. Kenapa harus hari ini? Karena belum tentu besok masih hidup. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjutkan pembahasan kajian kita. Kita sampai kepada asbab-asbab orang mati su'ul khatimah. Allah tegas mengatakan, yang kita hafal sering, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jelas sudah kita sering bahas definisi takwa. Tergantung para sahabat yang mendefinisikan. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu, yang pertama apa? Al-khawfu minal jalil. Takwa kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib itu ada rasa takut, ada rasa khawatir minal jalil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau sudah takut, maka takwa itu dibuktikan dengan apa? Wal 'amalu bit tanzil. Kalau orang bertakwa, yang pertama takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu bukan melarikan diri, tapi dengan apa? Beramal dengan apa yang telah Allah contohkan dan juga yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya dengan kalimat wal 'amalu bit tanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya orang bertakwa itu sibuk dengan amal saleh, tidak sibuk dengan amal yang tidak ada contoh. Yang ketiga apa? Kalau sudah melakukan amalan, yang ketika diperbaiki hatinya apa? Waridha bil qalil atau wal qana'atu bil qalil, punya sifat qanaah, punya sifat ridha dengan pemberian Allah walaupun itu qalil, sedikit, kecil. Baru yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, definisi takwa wal isti'dad liyaumir rahim. Orang bertakwa itu punya persiapan untuk menghadapi hari perpisahan. Makanya di antara kita, kalau 4 ini sudah kita usaha, kita jaga, maka insya Allah termasuk kelompok orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Tegas Allah mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan-amalan yang paling atau amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini ada nun di belakang ini menunjukkan nun tauqid, penekanan. Allah minta dan jangan sekali-kali kalian mati. Ini kan soal bertentangan. Kita pasti akan mati. Tapi kenapa Allah minta jangan sekali-kali mati? Artinya kita pasti akan mati, cuma kematian ini seperti apa yang akan kita hadapi. Makanya illa wa antum muslimun, Allah tutup dengan kalimat kecuali kalian mati dalam kondisi muslim. Ini juga senada dengan doa Nabi Yusuf. Masih ingat doanya Nabi Yusuf? Tawaffani, lupa. Insya Allah umur masih panjang. Nanti kalau sudah mendekat. Indah sekali doanya Nabi Yusuf. Nanti dia dengan buka dalam surah Yusuf ayat 101 itu curhat beliau kepada Allah. Curhatnya begini, Rabbi, wahai Rabbku, qad ataitani minal mulk, engkau telah memberikan kepada kami bagian dari kerajaan. Makanya Nabi Yusuf kemudian menjadi seorang raja. Walaupun perjuangan untuk menjadi seorang raja itu butuh pengorbanan dalam perjalanan beliau. Makanya ada konsep dalam hidup kita, yakini al khairu khairatullah. Itu konsep hidup. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Bapak punya istri seperti itu yang terbaik. Kenapa? Karena itu pilihan Allah. Coba punya istri yang mungkin cantik, untuk beli bedaknya wangi kita begini. Makanya sudah dikasih yang cukup, itu yang terbaik. Nabi Yusuf begitu, walaupun perjalanan beliau dahsyat sebelum diangkat bagian dari kerajaan. Yang kedua, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits.
Yang kedua, Nabi Yusuf juga Allah pilih, memiliki kecerdasan otak sehingga Allah pilih mampu mentakwil mimpi. Ini bagian dari kenikmatan. Yang ketiga, beliau juga curhat, Fatirus samawati wal ardh, Engkau ya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, Engkau yang menjadi pelindungku di dunia ya Rabb, dan Engkau pula yang akan menjadi pelindungku kelak di akhirat. Setelah curhat dari berbagai macam kenikmatan dunia, maka beliau itu, kalau bahasa kita begini, dunia sudah Kau berikan semua kepadaku ya Allah. Tapi kan hanya sebatas nikmat dunia. Maka beliau minta tawaffani muslimah, dari semua kenikmatan dunia ini akan percuma ya Rabb kecuali Engkau matikan aku dalam kondisi muslim. Makanya jenengan salah satu doanya hafal ini, minimal terakhir, tawaffani muslimah. Buka di surah Yusuf 101, tawaffani muslimah, ya Allah wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Tapi para jemaah dirahmati Allah, kita lihat kemudian dalam satu keterangan dari hadis Nabi, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini yusrun, mudah. Ingat ya, agama Islam itu apa? Mudah. Yang mempersulit siapa? Manusianya. Islam ini mudah. Mudah itu apa? Ya sudah, ikuti Nabi. Nabi laksanakan. Nabi gak melaksanakan, gak usah. Kenapa? Yusrun, mudah itu Pak. Contoh ya, ini satu contoh. Habis sholat kita zikir, baca apa? Astaghfirullah. Nabi hanya kasih astaghfirullah, gak pakai kata al-azim, gak pakai dengan tambahan-tambahan yang apa? Astaghfirullahaladzim li walidayya. Umumnya Nabi contohkan astaghfirullah, cukup. Nabi gak buat, gak usah kita buat. Makanya dikatakan inna din yusrun, agama ini mudah. Makanya agama yang paling mudah ya Islam. Contohnya apa? Allah wajibkan sholat, mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Gak bisa berdiri, duduk, ini kan kemudahan. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, terlentar. Gak bisa terlentar, disolati. Artinya apa? Gak ada tekanan. Ya Allah, di zaman Nabi tahu ada seorang pemuda datang, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Allah, celaka ya Rasul. Ditanya kenapa? Celaka ya Rasul. Kenapa? Jebolnya apa? Saya kan puasa ya Rasul. Istri saya puasa. Ini asbab nikah mendekati Ramadan, gak kuat ya Rasul. Bayangkan ya, Ramadan dia berhubungan sama istri, datang pada Nabi. Ya sudah, gampang. Terus apa? Kita tetap berdosa. Terus gimana? Yang pertama, kafaratmu harus bayar dulu sebagai denda. Apa? Bebaskan budak. Waduh ya Rasul, kamu gak kuat ya poso. Berapa? 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, long saulan naik gak kuat apa mana? 2 bulan. Waduh. Kata Nabi, sudah kalau gak kuat ngasih makan 60 orang miskin. Aman kan? Ya Rasul, di kampung itu yang paling miskin ya saya. Kalau datang ke kita, ya Allah, itu semua sekian melanggar ya kita. Tapi Nabi kan bukan qadhi, Nabi bukan hakim. Nabi ngasih solusi. Rasulullah masuk ke dalam kamar, mengambil sekeranjang kurma, kemudian ini bawa pulang, kasih makan keluarga. Lu melanggar, dapat bonus. Tapi jangan contoh. Ini artinya Islam itu apa? Mudah. Gak bisa begini, iya begini. Gak bisa begitu, iya begini. Artinya Islam itu mudah, cuma kadang yang mempersulit diri kita. Nabi ketika wafat Khadijah pernah mempersulit diri? Gak pernah. Sudah, gak pernah minta tolong, wahai sahabat, nanti malam datang ke rumah Khadijah untuk apa? Ya kita baca Yasin, baca ini, kirim kemudian.
nggak pernah. Padahal kesempatan untuk melakukan itu ada. Makanya sudah Islam itu mudah. Ikut yang dicontohkan Nabi, nggak usah disibukkan dengan perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa? Jelas. Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna raddun." Jelas tertolak. Yang nyata-nyata tertolak. Kenapa kemudian kita masih disibukkan dengan perkara yang jelas tertolak? Wa la yashadad din ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang mempersulit, artinya berlebih-lebihan dalam Islam atau dalam beragama, kecuali ghalabahu, pasti akan terkalahkan. Artinya apa? Suatu saat pasti ada rasa lelah, ada rasa capek. Kemudian suatu saat amalan yang wajib itu akhirnya terbengkalai dengan amalan yang tidak wajib. Makanya di Al-Quran ketika syaitan mengatakan apa? Kami akan datang dari arah depan, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Asbab tafsir dari arah depan itu difahami sebagian ulama, dan tafsirnya Sa'di, dari depan itu difahami syaitan mengajak orang melakukan dosa besar. Kalau orang yang diajak sama syaitan melakukan dosa besar dari arah depan gak bisa, dia gak putus asa. Wa min khalfihi, dari arah belakang. Apa maksud dari arah belakang? Manusia dibikin senang melakukan dosa kecil dengan iming-iming apa? Gak apa-apa, wong hanya dosa kecil. Tapi kalau tidak bisa, syaitan tidak putus asa. Wal aimanin, dari sebelah kanan. Apa maksud dari sebelah kanan? Syaitan itu membuat orang senang melakukan amalan sunnah, tapi melalaikan yang perkara yang wajib. Contoh bentuk kesunahan orang yang sedang tawaf apa? Mencium hajar aswad. Ini sunnah. Tapi meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Menjaga, saling menghormati dan tidak saling dorong. Berlaku? Makanya kalau ingin nyium hajar aswad, jangan tinggal cari orang Madura di sini. Ada 3 orang di sini. Kemarin mama alhamdulillah bisa nyium. Ya, dibantu orang Madura. 1 bagian gendong, 1 bagian nyingkirkan, yang 1 bagian nahan. Ya lumayan. 50 berarti 150 riyal buat 3 orang. Alhamdulillah. Makanya sana suki-suki. Artinya sudah Islam ini sesuai dengan kemampuan, karena Allah katakan fattaqullah mastata'tum. Gak bisa tahajud karena mungkin pekerjaannya berat. Kata Nabi, kalau gak bisa tahajud jangan putus asa. Gimana? Ya witir sebelum tidur. Ini perkara yang sederhana. Nabi contohkan. Fasaddidu wa qaribu. Fasaddidu, maka hendaklah kalian apa? Berlaku lurus. Saddid itu bisa bermakna luzumul istiqamah. Karena Islam itu agama yang mudah, maka belajarlah untuk luzumul istiqamah dengan dinul Islam. Wa qaribu, dan mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, dan gembirakanlah atau berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beragama Islam. Wasta'inu bil ghadwati war rawha, dan minta pertolonganlah kalian kepada Allah bil ghadwah, wudu. Wudu itu artinya berada di waktu pagi. Kita nih minta kepada Allah, karena yang menjadikan kita bisa bergerak, kita bisa salat, itu semuanya atas pertolongan dari Allah. Warauha, dan juga di waktu pada wasyai minad dulja, dan sebagian dari malam. Jadi Islam itu agama yang mudah, jangan mempersulit. Makanya Allah minta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di surah yang lain Allah juga firmankan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai benar-benar datang kepadamu al-yakin, satu keyakinan. Artinya apa? Sembahlah Rabbmu sampai datang, namanya al-yakin, itu artinya kematian. Kenapa? Karena
manusia itu tergantung di akhir, di belakang. Sudah kita pernah sampaikan di sini doa minta happy ending. Hadis riwayat Ibnu Sunni yang jadikan bapak ibu sering hafalkan ini. Ada di dalam doa khatmil Quran di paling belakang itu. Insyaallah doa yang ketiga. Allahumma ij'al khaira amali khawatimu wa khaira umri akhirahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Hafal? Belum hafal juga? Nanti kalau sudah mendekati hafal. Karena dimintanya husnul khatimah. Ini doa happy ending. Kalau saya kasih judul doa happy ending. Ini hadis dari Ibnu As-Sunni ada di doa khatmil Quran. Nanti dengan buka Quran di paling belakang. Insyaallah doa yang ketiga setelah Allahumma arhamni bil Quran, kemudian Allahumma aslih lana dinana, baru yang ketiga Allahumma ij'al khaira amaluna. Ada yang Allahumma ij'al khaira amali, tergantung siapa yang ingin kita doakan. Kenapa minta ini? Ya Allah, jadikan amalan yang terbaik itu adalah amalan penutup. Senada dengan hadis Nabi mengatakan apa? Hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah. Sampai nanti kalian mati di atas amalan di antara amalan-amalan salih. Siapa tahu lagi sujud meninggal. Siapa tahu lagi tilawatil Quran meninggal. Siapa tahu lagi sedekah meninggal. Siapa tahu lagi berzikir meninggal. Siapa tahu lagi tahajud kemudian meninggal. Siapa tahu lagi tidur kemudian lanjut. Sebelum tidur sudah berwudu, berdoa, berzikir. Insyaallah itu adalah amalan yang penutup, itu adalah amalan saleh. Yang kedua, waj'al wa khaira umri akhirahu, dan jadikan umurku di antara umur adalah umur yang terbaik, umur yang paling akhir. Ini artinya apa? Jangan seperti salah satu contoh Nabi berikan permisalan begini. Ini misalnya Nabi memberikan kepada permisalan ini Rasulullah ceritakan kepada Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan begini, ya fulan la takun mithla fulan. Jangan kamu contoh orang ini. Kenapa ya Rasulullah? Kana yaqumu minal lail. Orang ini dulu istiqamah salat malam. Fataraka qiyamal lail. Tapi sekarang mungkin ada unsur jenuh, ada unsur lelah, ada unsur capek. Fataraka qiyamal lail, maka dia tinggalkan perkara salat malam. Padahal ini perkara yang sunnah. Kalau sudah istiqamah dengan amalan sunnah, kita belajar untuk mempertahankan sampai datangnya kematian. Baru yang ketiga, wa khaira ayyami yauma alqaqah, dan jadikan hari-hari yang terbaik adalah ketika hari itu kami menghadap. Artinya husnul khatimah. Kenapa? Karena amal tergantung paling belakang. Ini ada kisah namanya, ada kisah tokoh kafir Quraisy, kemudian tokoh munafik ini namanya Utsman. Utsman itu ikut perang. Perangnya Utsman di perang Uhud, mati. Tapi Nabi mengatakan, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadza." Kata Nabi, siapa yang ingin melihat sosok laki-laki calon penghuni neraka, lihatlah kepada laki-laki ini. Orangnya masih hidup, ikut perang di barisan kaum muslimin. Bahkan orang yang paling berani dalam mempertahankan kemenangan kaum muslimin. Sampai pada akhirnya hatta juriha, sampai terluka. Setelah terluka dibiarkan sama orang kafir Quraisy, tidak dibunuh. Dia ingin segera mati. Fastajal al-maut. Dia pengen pengen segera mati. Kok gak dibunuh? Bunuh. Kenapa kok dibiarkan? Karena sudah nggak bisa melawan, dibiarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat sama sahabat. Kenapa Nabi kok mengatakan orang ini calon penghuni neraka? Ternyata orang ini berperang bukan di'ala kalimatillah, walaupun berada di barisan kaum muslimin, dia berperang hanya gara-gara sakit hati dengan ucapan ma. Itu toh. Jadi Utsman itu orangnya fisiknya kuat. Ketika kaum muslimin sudah berangkat ke medan perang di medan Uhud, kan dekat dari Madinah ke Uhud, dekat. Dia hanya apa? Kalau bahasa kita fitness
terus, badan gede, perang gak berani, besok pakai jilbab, panas gara-gara ucapan itu. Akhirnya diambil pedang. Sampai di barisan kaum muslimin, alhamdulillah engkau berada di barisan kami. Apa jawabannya? Aku berperang bukan gara-gara agamamu. Aku berperang itu hanya panas dengan ucapan mama ibu. Akhirnya mati, Pak. Matinya gimana? Bunuh diri. Faqala bi dhabati sayfi. Kemudian dia berkata kepada ininya, saifnya, pedangnya. Dia meletakkan pedang itu di antara kedua dadanya, fatahamala alaih. Kemudian dia membalikkan tubuhnya seolah-olah kemudian mati tertusuk pedang, padahal pedangnya sendiri yang menusuk, yang menjadikan dia mati dalam kondisi kafir. Para jamaah rahmati Allah, maka hadis ini ditutup dengan kalimat yang sangat indah, Pak. Ternyata amalan manusia tergantung dari penutupnya. Ini ada satu kisah. Ada kisah tentang seseorang laki-laki. An Abi Hurairah qala kana yaqulu hadithuni an rajulin dakhala al-jannah lam yusalli qattun. Ada kisah sosok laki-laki masuk surga tapi belum pernah sujud. Belum pernah sholat masuk surga. Kok bisa, Pak? Makanya ketika sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal tanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Jadi Mu'adz bin Jabal itu lagi safar bersama dengan Nabi, fa asbahtu qariban minhu. Dalam satu perjalanan itu, di saat pagi hari itu, Rasul Mu'adz bin Jabal sangat dekat dengan Rasulullah di perjalanan itu, dimanfaatkan. Dengan apa? Bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, beritahukan kepadaku satu amalan yudhiluni al-jannah. Amalan ini kalau aku lakukan mengantarkan aku ke surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka." Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi Nabi berkata begini, "Ya Mu'adz, laqad sa'altani an 'azim." Pertanyaanku ini mudah, tapi kau bertanya kepadaku perkara yang besar. Kenapa? Karena semua orang pasti ingin masuk surga dan jauh dari api neraka. Sama dengan kita semua, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jelas semua orang. Tapi kenapa kok dikatakan apa? Pertanyaan yang besar, karena untuk masuk surga itu perkara yang besar. Tapi Nabi ngasih begini, innahu la yasirun ala may yassarallah. Masuk surga itu ada yang mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Salah satunya nih, sahabat. Apa? Belum pernah sholat tapi masuk surga. Fa idza lam ya'rifun nas sa'alu man huwa fayaqul Usairin bin Abdul Ashhal. Jadi namanya itu Usairin bin Abdul Ashhal. Ini sosok sahabat masuk surga tapi belum pernah sujud. Kita yang sujud bolak-balik sampai gosong dahi pun belum pasti, belum ada jaminan masuk surga. Ini berarti sahabat ini termasuk yang apa? Yang dimudahkan. Bahkan ada sahabat yang ternyata sudah berada di barisan kaum muslimin, ikut berperang mengantarkan musuh-musuh Islam masuk ke dalam neraka. Pedangnya dipakai untuk membunuh, mengantarkan Islam kepada kejayaan. Wafat Rasulullah, kemudian diganti sama Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat ini masih tetap mendapatkan posisi yang terbaik, sampai dipuji sama Abu Bakar As-Siddiq tentang kekuatan iman dan Islamnya. Tapi ternyata setelah dipilih sama Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi delegasi dakwah ke Yamamah, bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, ternyata sampai di sana dia murtad dan mati dengan kemurtadannya. Siapa itu? Ini sudah perjalanan kita nih, sudah amalannya calon surga, tapi endingnya neraka. Berarti masuk yang ini. Ada seorang hamba yang melakukan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, tetapi dia pada dasarnya amalan penduduk neraka. Kalau yang kisah ini, yang kisah dimudahkan ini, wa ya'malu fima yaradas amal ahlinna, dan ada orang yang dalam
pada pandangan manusia amalan ahli neraka, tapi di hadapan Allah dia ternyata calon penghuni neraka. Kenapa? Wa innamal a'malu bikhawatimiha, karena sesungguhnya amalan itu tergantung di belakangnya. Namanya Rajal bin Unfuwa, sosok sahabat Nabi yang dipuji kekuatan imannya sama Abu Bakar, tapi mati mengenaskan dalam kondisi kafir. Sedangkan ini siapa? Usair bin Abdul Asyar. Ini Amru bin Thabit bin Qais qala Usair faqultu li Mahmud. Ternyata Usair bin Abdul Asyar ini masuk Islam tapi belum sempat salat. Pas saat apa? Ketika mau perang Uhud. Jadi masuk Islam, kemudian tanya, ya Rasulullah, salat? Belum, ayo berangkat. Salat? Belum, berangkat ke Uhud. Wa kharaja Rasulullah ila Uhud bada laul Islam fa aslama fa akhadha sayfahu fa ghada hatta ata al-qab fa dakhala fi urdin nas fa qatala hatta athbatathu. Ternyata sama kisahnya, ketika mau terjadi perang Uhud, dia masuk Islam, sudah berangkat baru masuk Islam. Perang, meninggal seketika. Dan enak, perang sekali langsung meninggal. Sahabat banyak yang perang bolak-balik belum meninggal. Padahal cita-cita yang tertinggi para sahabat apa? Mati syahid. Kenapa? Karena amalan tergantung penuntut. Ini salah satu contohnya juga. Ada kisah dari Abu Uthman Kharismani yang menulis. Kisah ini dari siapa? Abda bin Abdul Rahim, yang memiliki anak buah ketika mengantarkan untuk menaklukkan Biladul Rum. Anak buahnya ini seorang ahli ibadah. Ini masyhur, sering saya kisahkannya. Tapi ini jadi inspirasi bagi kita bahwa kita yang sudah berada di atas dinul Islam itu belum ada jaminan kita akan mati di atas dinul Islam. Sudah pernah dengar kisah ini? Ahli ibadah tapi mati dalam kondisi kafir. Kalau sudah kita nggak kisahkan. Sudah? Kita kisahkan sebentar ya. Qala Abdah bin Abdul Rahim. Abdah bin Abdul Rahim ini pimpinan rombongannya. Untuk apa? Berperang. Dakhalna biladul Rum, untuk menaklukkan salah satu benteng yang ada di negara Romawi. Wa kana ma'ana syabun yaqta'una haruhu bi qira'atil Qur'an. Di antara rombongan itu ada anak muda yang dia habiskan siangnya dengan tilawatil Quran. Orang yang hafid Quran. Jadi siang itu hanya dipakai dengan tilawatil Quran. Wasaum, siang juga dipakai untuk berpuasa. Sudah puasa, tilawatil Quran. Wal laila bi qiyam, dan malamnya dipakai dengan apa? Qiyamul lail. Jadi siang habis dengan puasa dan tilawatil Quran, malam habis dengan qiyamul. Wa kana min a'lamin nas bil fara'id, dan dia termasuk manusia yang paling pintar dalam perkara ilmu fara'id wal fiqh dan juga ilmu fikih. Fararna bi husnin lam numar an nakif ali, kemudian kami melewati benteng. Tapi bukan benteng ini yang memang mau ditaklukkan, hanya lewat salah satu benteng. Dan kami ditunjukkan untuk apa? Tidak berhenti. Famada ila nahiyatil husni wa nazala an farsihi, kemudian dia apa? Melihat ke salah satu benteng itu, dia turun dari kudanya. Yabul, dia buang hajat. Fanadara ila man yadru min fawqil husni, ternyata di balik benteng setelah buang hajat pipis, pemuda ini melihat sosok wanita yang sangat cantik berada di balik benteng. Rambutnya pirang, bibirnya merah, matanya biru, alisnya lungker. Ini artinya nih, ya Allah, belum pernah melihat wanita secantik ini. Ini ahli Quran, ahli ibadah, ahli puasa, hafil Quran, hafal ribuan hadis, ahli faraid, ahli fiqh. Ternyata melihat sosok wanita cantik, ya kok tertarik, Pak. Manusia. Artinya ustaz juga. Ini sama ini.
Manusia tuh nggak akan lepas dari itu. Lihat kemudian Pak. Fara'a imra'atun fa'ajibathu. Kemudian dia melihat seorang wanita, maka dia takjub dengan kecantikannya. Faqala laha, spontanitas Pak, teriak dia dari luar. Pakai bahasa Romawi, birrumiyah, dengan bahasa Romawi. Kaifa sabil ilaiki. Kalau bahasa kita itu, gimana caranya agar aku menjadi suamimu? Lo gak kenal anak perempuan di balik benteng teriak, ya apa caranya aku menjadi bojomu? Ini hebat ini. Teriak ini. Si perempuan dia kok respon. Faqalat, kata si perempuan, gampang. Terus apa? Ini yang menjadikan murtad Pak, tansur. Loh, istilah tansur, artinya tansur apa? Jadilah Nasrani. Gampang kan? Gampang. Siapa? Ya tinggalkan agamamu, tansur, jadilah agama Nasrani. Fanaftahu lakal bab, maka kami akan membukakan pintu benteng ini. Wa ana laka, dan aku akan menjadi milikmu. Fa'ala, laki-laki dapat tawaran, nodok tenang Pak. Fakhada'al kemudian dia masuk ke dalam benteng. Fanazala bi kulli wahidin minna minal ghammi ma law kana waladuhu min salbihi. Ternyata subhanallah Pak, seketika itu dia murtad. Dia tinggalkan semuanya. Sampai kita berdebat, sampai kemudian ini setelah rombongan Abd bin Abdurrahim ini tadi kehilangan sosok ahli ibadah, masih tetap melanjutkan perjalanan. Selesai menaklukkan benteng, dia pula kembali melewati benteng yang tadi laki-laki murtad. Qadarullah, ya Allah sudah desain sedemikian rupa, ketika rombongan laki lewat, rombongan perempuan dengan wanita laki-laki tadi yang murtad sama-sama keluar dari benteng. Ketemu ditanya, hatta kharajna ila ghazwah ukhra famarna bidzalikal kami kemudian melewati khusnu tadi benteng tadi, fa idza huwa yanduru ma'an nasara fa qulna ya fulan, maka kami melihat kepada laki-laki tadi yang sudah menjadi Nasrani. Ya fulan, ma fa'ala qur'anuka, ya apa Qur'anmu itu? Gimana? Apa yang kamu kerjakan dengan Qur'anmu? Ma fa'ala ilmuka, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu faraidmu, ilmu fiqihmu? Ma fa'ala shaumuka, apa yang kamu lakukan dengan puasamu? Wa salatuka, qiyamul lailmu. Faqala ansaitul Qur'ana kullah, aku telah melupakan semua Al-Qur'an. Hafid Qur'an Pak. Setelah menikah hilang semua 30 juz. Hatta la ahfadhu minhu illa qal, sampai aku tidak mengingatnya sama sekali. Hanya tinggal 2 ayat yang tidak pernah dilupakan. Artinya 2 ayat dikasih tilani enggak bisa. Tetap aja ada di hafalannya. Itu ternyata di dalam surah Al-Hijr yang kedua sama 3. Ini ayatnya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka berharap seandainya dulu mati dalam kondisi muslim. Ini penyesalan. Seandainya dulu aku mati dalam kondisi muslim. Ini kata Allah. Orang-orang kafir itu ngomong, coba dulu saya mati muslim, saya gak akan begini. Makanya penyesalan terbesar orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kemudian mengatakan, seandainya aku dulu mati kemudian berubah menjadi tanah tidak dibangkitkan, itu lebih baik daripada dibangkitkan menghadapi banyak hisab dan akan menghadapi salah satu yang terberat, yaitu azab dari Allah. Apa kata Allah? Nih, darhum wiscarno mereka itu. Yakulu, silahkan makan-makanlah, wa yatamattau, silahkan bersenang-senanglah, wa yulhimul amal, silahkan cita-citamu penuhi. Jadi kalau ada orang semakin jauh dari Allah kok makin kaya, ya ini ayatnya. Orang kafir kenapa kok kaya-kaya? Ya siki ayatnya Pak. Kenapa orang muslim kok kaya-kaya? Apa Pak? Karena miskin. Kenapa miskin? Sama Allah disimpan. Kekayaannya nanti dikasih di hari kiamat. Yang jadi masalah miskin. Nah,
wis miskin gak ibadah, kita tahu mana? Makanya di antara 3 kelompok manusia dalam satu hadis yang tidak dilihat oleh Allah, 3 kelompok manusia yang tidak dilihat oleh Allah, salah satunya apa? Ailin mustakbir, miskin, sombong. Kalau kaya sombong masih ya nggak wajar, Pak. Kau tetap sombong. Sehingga ya masih ada yang apa ya? Ya masih disombong itu masih ada. Walaupun dengan apa? Ya pamer foto, pamer ini, pamer Rubicon, pamer apa, pameri semua. Padahal itu semuanya apa? Ini ya tamatau. Silakan kata Allah, bis bersenang-senanglah. Wa yulhimul amal. Cita-citamu pingin tadi apa? Penuhi. Allah kasih semuanya. Tapi ingat, ditutup dengan kalimat yang sangat mengerikan, fasawfa. Sawfa itu artinya kelak, akan, tapi dalam waktu yang lama. Kalau sa saja itu cepat. Kalla saya'lamun. Tapi kalau sawfa itu waktunya lama. Kelak mereka akan mengetahui dampak buruk daripada apa yang telah mereka lakukan. Para jamaah rahmati Allah, ternyata penyesalan itu berada di akhir. Makanya kita minta kepada Allah, semoga Allah tutup kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Apa tanda-tanda sul khatimah yang bakal kita bahas? Insyaallah masih ada 1 kali pertemuan sebelum kita libur. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.